Indonesia. Indonesia dan bulu tangkis emang udah kayak dua hal yang gak bisa dipisahin. Sampai-sampai ada istilah tradisi emas Olimpiade dari cabang olahraga bulu tangkis. Keren banget kan? Tapi sekarang kekuatan bulu tangkis kita masih disegani negara lain gak sih? Indonesia pertama kali mendapatkan medali di Olimpiade pada Olimpiade Seoul 1988. Kala itu kita mendapatkan medali perak. Nah, medali emas pertama Indonesia didapat pada Olimpiade Barcelona 1992. Langsung kita dapat 2 emas. Setelah itu, kita selalu mendapatkan medali emas di setiap Olimpiade, kecuali pada Olimpiade London 2012. Dan kembali lagi mendapatkan emas pada Olimpiade Rio de Janeiro di tahun 2016. And yes, emas terakhir kita didapat dari cabang olahraga bulu tangkis. Bukan tanpa sebab ada istilah tradisi emas dari cabur bulu tangkis di Olimpiade. Karena Indonesia emang sesering itu mendapatkan medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis. Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma membuka gerbang emas Olimpiade dari bulu tangkis di Olimpiade Barcelona 1992. Reksi Mainaki Riki Subagja kemudian menyumbangkan emas di Olimpiade Atlanta 1996. Tony Gunawan Chandra Wijaya kembali melanjutkan emas dari ganda putra bulu tangkis di Olimpiade Sydney tahun 2000. Taufik Hidayat menyumbangkan emas di tunggal putra bulu tangkis pada Olimpiade Athena 2004. Hendra Setiawan dan Markis Kido kembali menyumbang emas dari ganda putra bulu tangkis di Olimpiade Beijing 2008. Indonesia absen emas di Olimpiade London 2012. Medali emas kembali diraih melalui pasangan Liliana Natsir Tontowi Ahmad pada Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Redaksi Liputan6.com menilai keunggulan di bulu tangkis Indonesia saat ini ada di sektor ganda putra. Seperti kita ketahui peringkat 1 dan 2 dunia di BWF merupakan atlet dari Indonesia, yaitu Kevin Marcus di peringkat 1 dan Hendra Ahsan di peringkat 2. Kemudian di peringkat 7 juga dari Indonesia Fajar Rian. Ganda putra juga memiliki sejarah regenerasi yang sangat baik dalam 20 atau 10 tahun terakhir. Kita tentu masih ingat dulu ada pasangan Ricky Reksi, Chandra Wijaya dan Sigit Budiarto, kemudian Hendra Setiawan yang berpasangan dengan almarhum Markis Kido. Gak heran ya, bulu tangkis selalu jadi harapan untuk mendapatkan medali-medali emas di berbagai event internasional seperti Olimpiade ataupun Asian Games. Tapi kita juga harus mengakui, beberapa waktu timnas Indonesia kalah jika diadu dengan timnas negara lain, seperti Cina ataupun Jepang. Faktornya banyak sebetulnya. Bisa karena sejarah mereka lebih panjang di bidang bulu tangkis, atau kekuatan mereka memang dari dulu udah kuat. Bisa juga karena jam terbang atletnya yang lebih banyak dibandingkan atlet Indonesia. Atau jangan-jangan metode pelatihan di negara tersebut lebih baik dibandingkan Indonesia. Nah, sebetulnya apa sih masalah dari timnas Indonesia saat ini? Kevin Marcus sendiri punya masalah dengan mental. Itu bisa terlihat jelas di perempat final Olimpiade Tokyo 2020 melawan pasangan Malaysia. Pelatih Kevin Marcus, Heri P, juga membenarkan kedua pemainnya itu tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya karena ada tekanan hebat harus membawa pulang medali emas di Indonesia. Sedangkan Hendra Ahsan sendiri masalah utama tentang masalah fisik yang wajar saja. Usia mereka sudah tidak muda lagi. Sedangkan Fajar Rian sendiri kendalanya tentu ada di konsistensi. Masalah konsistensi ini juga terjadi di tunggal putra, ganda putri, dan ganda campuran. Kadang bisa bagus di satu turnamen, kemudian di turnamen berikutnya di blok. Lalu tunggal putri sendiri, masalahnya memang kompleks ya. Masalah mental, skill, teknik, dan jam terbang. Indonesia sudah lama tidak punya pemain tunggal putri yang handal selepas era Susi Susanti dan Mia Audini. Pandemi COVID-19 tentu secara tidak langsung mempengaruhi kualitas dari para atlet kita. Latihan terganggu, begitu juga dengan kompetisi-kompetisi khususnya internasional, sehingga para atlet tidak punya sarana untuk mengasah kemampuan dan jam terbang mereka. Selain itu, regenerasi pun ikut terganggu. Dari mana coba kita bisa mendapatkan bibit-bibit atlet bulu tangkis Indonesia yang baru? Banyak kompetisi lokal yang tidak bisa diselenggarakan karena pandemi. Begitu juga dengan PB-PB yang tidak bisa membuka latihan dan rekrutmen karena COVID-19. Ingat guys, tidak ada regenerasi, tidak akan ada juga prestasi.
Berbicara regenerasi, tentu sangat sulit ya untuk melakukan regenerasi bulu tangkis Indonesia di masa sekarang ini ya, dengan adanya pandemi COVID-19. Turnamen usia dini yang biasanya sangat penting untuk mencari bibit-bibit berbakat tidak bisa dilangsungkan. Audisi bulu tangkis yang biasanya rutin digelar salah satu perusahaan besar di Indonesia juga terhenti sejak tahun 2020 lalu. Nah, yang menjadi masalah itu ada di sektor ganda putri. Indonesia tidak punya pelapis atau penerus dari Grecia Poli yang usianya sudah 33 tahun dan rasanya tidak akan lama lagi akan segera gantung rakyat. Gue selalu yakin dengan kemampuan timnas kita, termasuk timnas bulu tangkis Indonesia. Tapi mungkin dengan pola latihan dan juga regenerasi yang lebih baik, prestasi Indonesia di dunia bulu tangkis bisa makin melesat. Bukan cuman tradisi emas, tapi kita bisa jadi langganan emas. Say it loud guys, Indonesia!